minasyaitonir rajim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisu sawa'an. Mereka semua itu tidaklah sama. Min ahlil kitabi, di antara ahli kitab itu ummatun qa'imatun, ada sekelompok orang yang tegak yatsluna ayatillahi, membaca ayat-ayat Allah ana al-laili, di pertengahan malam, wahum yasjudun, dan mereka itu juga suka bersujud. Yu'minuna billahi, mereka beriman kepada Allah, wa yaumil akhiri, dan juga kepada hari akhir, wa ya'muruna bil ma'rufi, dan mereka memerintahkan kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkari, dan mereka mencegah terhadap perbuatan mungkar, wa yusari'una fil khairati, dan mereka bersegera dalam melakukan kebaikan, wa ulaika minas sholihin, dan mereka itulah termasuk orang-orang yang soleh. Wa ma yaf'alu, dan apa yang telah mereka lakukan, apa yang akan mereka lakukan, min khairin, dari kebaikan, falai yukfaruh, maka tidak akan ditutupi. Wallahu, dan Allah alimun, maha mengetahui bil muttaqina, terhadap orang-orang yang bertakwa.
Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Tuhan iman rahimakumullah, ayat ke-113 ini masih menerangkan tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani yang disebut sebagai ahli kitab. Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa musuh-musuh Allah itu termasuk Yahudi dan Nasrani itu tidak akan mengganggu kecuali hanya gangguan perasaan saja, dan mereka itu telah ditibankan dengan kemurkaan Allah dan juga ditibankan dengan kehinaan karena kekufuran, bahkan membunuh nabi, dan juga mereka itu maksiat karena melampaui batas. Nah, di sini oleh Allah Subhanahu wa taala diterangkan tidak semua ahli kitab itu sama. Di tekabehanana alus margi aya di antara ahli kitab itu orang-orang yang juga baik. Jadi lamun misalnya di ahli kitab aya anu bager, berarti di umat Islam ge aya nu aya anu bager. Kieu misalna teh nya lamun misalna di penjara aya nu bager, aya berarti nu teu di penjara ge aya nu jahat eta. Kuduna logikana kieu, lamun penjara sebagai suatu tempat orang-orang yang jahat, maka tidak menutup kemungkinan di penjara itu ada orang-orang baik. Kalau misalnya yang tidak di penjara itu adalah orang-orang yang baik, da buktina teu di penjara, tapi juga tidak menutup kemungkinan nu teh di penjara teh aya anu jahat. Nah, penyebutan di sini antara orang-orang Yahudi dan Nasrani, kemudian ada yang baiknya, ini sedang menerangkan bahwa ai lolobana bager atau goreng. Contoh misalnya kieu, sia eta mah preman-preman ge bager. Berarti preman teh bager atau henteu? Henteu. Ya. Terus aya ustad teh galak, ustad galak. Berarti ustad teh bager atau galak? Bager. Ngan ieu mah aya nu galak tah. Jadi ieu mah bagian kecil dari yang baik, sementara yang itu adalah bagian kecil dari yang buruk. Ngan aya ngana sabager-bagerna nu jahat jeung sajahat-jahatna nu bager, kuduna mah beda. Nah, oleh karena itu ikhwatimah rahimakumullah, kita selalu harus diyakini untuk selalu bergaul dengan orang-orang yang baik. Dikersakeun urang jadi pangbaongna tinu bager mah moal nepikeun ka jadi anu pangbaongna tinu baong. Nah, ikhwatimah rahimakumullah, di sini dikatakan ada penyebutan ahli kitab. Ahli kitab itu di dalam Al-Quran ada penyebutannya itu sampai sekitar 25 kali. Tetapi kebanyakan dari penyebutan ahli kitab itu konotasinya negatif. Konotasinya itu negatif, itu tidak baik. Seperti disebutkan min ahli kitab itu, di antara ahli kitab itu ada man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilaik. Wa in ta'manhu bikin torin yu'addihi ilaik. Lamun diinjeman atau diamanahan duit nu loba pasti bakal dibikeun, tapi lamun saeutik mah disakuan tara dibikeun. Eta teh gorengnya. Nah cenah rarasaan da abdi mah jelema biasa, jelema poho hilap. Atau ketika menyebutkan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wa musyrikina, sungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab. Naon atuh ahli kitab teh?
Ai ahli teh hartosna urang sok disebutkeun jadi ahli. Ahli naon biasana? Ahli ahli bangunan, berarti pagawean jeung kabisana teh pangabisana bangunan. Ahli masak berarti pagawean jeung kabisana teh masak. Ahli dahar berarti kabiasana teh jeung pangabisana teh dahar. Kumaha tuh? Ahli naung gitu nya. Kebiasaan jeung pangabisana teh sare naung. Nah itu biasanya diidentikan. Nah berkembangnya itu dengan kalimat, juga kalimat ahli itu menjadi penduduk. Ahli Madinati sebutkannya bahwa penduduk Madinah berkaitan bukan jeung pangabisana, tetapi orang-orang yang menduduki dan mendiami. Naon atuh asal artina ahli teh? Ahli itu asal artinya itu al-jahru, artina teh katingali. Katingali mata lamun urang aya bulan enggal termasuk Ramadan utamina aya doa Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wal islam wassalamati rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, ahillahu alaina, telah memperlihatkan, telah menampakkan hilal. Hilal itu apa? Bulan muda, bulan baru. Nah, itu kelihatan tampak hilal. Itu teh doa ketika akan masuk bulan baru. Entak lamun gajihan can katingali wae belum kelihatan hilalnya. Oh. Mari hilal mah geus nampak katingali. Nah, eta marek ditransfer atau aya pemberitahuan teh hilal gajihan. 12. Bulan dagangan 12 Pak Haji. Dari bulan bid'ah itu. Maka ikhwatimbar makumullah, ahli itu asal pokoknya nampak. Berarti kalau ahli kitab harus nampak, kelihatan kitab yang mereka itu terima. Jadi aturan-aturan yang ada di dalam kitab tersebut katingali tina caritaan, tina paripolah, tina bersosialisasi, tina ibadah, tahakara we disebut ahli kitab. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak memiliki, menerima kitab ini tidak melakukan perbuatan-perbuatan, sifat-sifat, sikap-sikap yang disebutkan di dalam kitab tersebut. Tak disebut nanti ahli kitab, orang-orang yang menampakkan, memperlihatkan isi kitab. Ai orang Islam boga kitab. Boga kitab naon? Al-Qur'an. Berarti orang Islam oge menampakkan apa yang diajarkan di dalam Al-Qur'an. Nampakannya sholat, zakat, ibadah haji, kurban, saum. Ini menampakkan. Berarti orang Islam ahli kitab lain. Ahli kitab kan kitabnya boga, terus melakukan, menampakkan apa yang ada di dalam kitabnya juga punya. Berarti orang Islam ahli kitab lain. Ahli kitab secara bahasa. Cara bahasa mah ahli kitab karena sama dengan Yahudi dan Nasrani yang punya kitab, diutus Rasul dan mereka melakukan isi apa yang ada di dalam kitab tersebut. Tapi kalau di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala dibedakan. Ahli kitab itu tidak termasuk dengan orang-orang muslim. Karena Allah hanya menyebutkan ahli kitab itu untuk Yahudi dan Nasrani. Orang Islam itu diberi nama yang berbeda, nyata tadi Muslim oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Muslim berserah diri itu levelnya lebih tinggi daripada hanya mempunyai ahli kitab, karena dia itu berserah diri terhadap apa yang ada di dalam kitab tersebut. Tak disebutkan teh ahli kitab. Nah, Fatimah rahimakumullah. Pertanyaanna sana. Jadi gitunya ahli kitab di dalam Al-Qur'an mah hanya untuk Yahudi dan Nasrani. Umat Islam itu bukan termasuk ahli kitab.
Nah, ai ahli kitab kafir atau henteu beriman? Kasaha? Nya, lamun beriman berarti pada Allah yang menurunkan kitab, kitab yang menurunkan adanya Allah dan Rasul yang diutus oleh Allah. Berarti itu sebutnya dengan beriman. Ai ahli kitab beriman atau kafir? Wah, anu kafir anu iman. Ya tahu ahli kitab itu beriman pada Allah? Beriman. Karena dia juga mengakui adanya Allah. Dia beriman kepada Rasul, kepada Rasulnya kita beriman. Rasulnya teh Rasul yang diutus dari kalangan mereka, bukan Rasulnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada kitab yang diturunkannya, nyahna dari yang diturunkan pada mereka. Kalau bukan dari mereka, tidak beriman. Anu kitu iman tuh gitu we. Tuh cenah. Nah, da iman mah kudu keseluruhan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga rasul-rasul yang telah diturunkan oleh Allah hingga pada saat mereka itu ada. Jadi Fatimah rahimahumullah, Nabi Musa turun diutus kepada Bani Israel, orang Yahudi. Maka mereka orang Yahudi itu beriman pada Nabi Musa. Kemudian diutuslah Nabi Isa pada Bani Israel. Aya nu iman ka Nabi Isa, anu tadi iman ka Nabi Musa. Aya anu kafir. Aya. Diutuslah Nabi Muhammad. Aya anu iman ka Nabi Muhammad. Aya anu kafir ka Nabi Muhammad. Tah gitu. Berarti turunkan ayana anu diutusna Nabi Musa, Bani Israil itu Yahudi diutus Nabi Musa beriman. Kemudian mereka ketika beriman pada Nabi Musa, mereka itu beriman. Disebut iman karena pada Nabi Musa saja. Diutuslah karena Nabi Musa mengatakan ada yang akan menguatkan, meneruskan summa qafaina ala atharihim bi Isa bin Maryam. Kemudian kami tuturkan dengan asal-asal mereka itu dengan mengutus Nabi Isa. Aya anu beriman ka Nabi Isa, nu tadi iman ka Nabi Musa. Aya anu menolak, aya tah anu menolak iman teu. Tapi iman kan bukur tadi Nabi Musa, imannya itu sudah otomatis tidak berharga karena cek Nabi Musa teh engke bakal aya Rasul yang akan datang meneruskan. Itu juga sampai tong wakamah umatna para nabi oge sarua. Wa id akhadna misaqon nabiyina lama ataitukum min kitabim wa hikmatin summa ja'atkum rasul la tu'minuna bihi wa la tansurunah. Dan ingat ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi itu, setelah kalian akan datang nabi yang selanjutnya. Kalau kalian masih hidup, kamu harus berjanji akan beriman pada nabi tersebut dan juga akan menolong nabi tersebut. Tah gitu. Jadi nu disebut iman teh nepikeun ka kadinya. Lamun misalna imanna ngan ukur ketika diutus padanya saja, anu diutus di kalangannya saja, imannya itu KW. Palsu imannya itu karena kusabab resep sarua jeung anu dipikahayang. Ketika berbeda maka mereka itu tidak beriman. Jadi ku Allah Subhanahu wa Ta'ala ahli kitab itu tidak disebut sebagai orang yang beriman. Bahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penjelasan kenapa mereka itu disebutkan kafir itu jelas dikatakan dalam surah Al-Maidah, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwa tsalitsu salasah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu satu di antara tiga Tuhan.
engko cenah Allah teh satu esa tapi aya tilu. Nah, eta disebut oleh Allah kafir. Bahkan disebutkan waqalatil yahudu Uzair ibnullah, dan cenah orang Yahudi berkata Uzair anak Allah. Ai Allah teh Tuhan. Ai Uzair teh disebut anak Allah, berarti Uzair teh anak Tuhan. Ai anak Tuhan, Tuhan lain. Kadenya domba boga anak. Disebut teh anak domba. Domba lain. Domba. Lamun sebutkeun anak Tuhan. Tuhan lain. Kuduna Tuhan, karena konsekuensi logis dari penamaan mengidobatkan anak Tuhan ya harus jadi Tuhan. Menya anak domba lain domba. Ya, maka ketika menyebutkan anak Tuhan itu sama-sama dengan menyebutkan bahwa Allah itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena yang mempunyai anak itu bukan Tuhan. Yang mempunyai anak itu adalah makhluk. Dan bukti punya anak itu bukan bukti kita itu kuat, tapi bukti kita itu lemah. Boga budak sabaraha 8 HD. Lain kuat. Bukti lemah. Manusia itu karena kelemahan segi umur, usia, tidak bisa mengurus selamanya, tidak bisa meneruskan perjuangan seterusnya, maka dia itu ingin mempunyai keturunan. Nah, bukti lemah. Kalau misalnya menyebutkan bahwa Allah itu mempunyai anak, sama saja dengan menyebutkan Allah itu bukan Tuhan. Nah, oleh karena itu disebutkan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan Allah mempunyai anak. Nah, jadi ahli kitab itu adalah orang-orang yang kafir. Ada yang beriman pada Nabi Muhammad, ada. Ahli kitab lagi bukan? Bukan, karena mereka itu sudah beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa Allah tadi disebutkan beda namana orang-orang muslim. Nah, ikhwati rahimakumullah, kalimatna ketika disebutkan laisu sawaan, tidaklah sama. Menurut tafsirnya ketika merujuk dari ayat ke-109 kuntum khaira ummatin, kemudian menyebutkan tentang Yahudi dan Nasrani, maka oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan laisu sawaan, tidak sama. Kata tafsirnya itu dengan penyebutan laisu sawaan itu wa timar rahimakumullah adalah laisa ahlul kitabi wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sawaan. Tidaklah sama antara ahli kitab Yahudi dan Nasrani dengan umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Syakir. Ai Yahudi tadinya beriman pada Nabi Musa. Nasrani beriman pada Nabi Isa. Ada Nasrani yang beriman pada Nabi Musa? Ada. Ada yang tidak? Ada. Orang-orang mukmin, orang-orang beriman, orang Islam beriman pada Nabi Muhammad? Beriman. Beriman pada Nabi Isa? Pada Taurat, pada Injil, pada Nabi Musa? Beriman. Ai orang Yahudi jeung Nasrani mah tidak beriman pada Nabi Muhammad dan Al-Qur'an. Maka mereka itu tidak sama. Tidak sama karena mereka itu tidak mengimani Nabi Muhammad dan Al-Qur'an. Sementara orang beriman itu beriman pada Nabi Muhammad, pada Al-Qur'an, pada Taurat, Injil, Nabi Musa dan Nabi Isa. Tangan yang kapungkur kantos ayat diskusi tentang Yahudi, Nasrani dan Islamkah yang benar itu. Karena ternyata dengan berbagai pendapat, perdebatan ternyata tidak menemukan ujung. Ngobrolna lain hayang benar tapi hayang menang. Maka senaku
anu ti Islam teh dipungkas we dengan kalimat seperti ini. Kalau misalnya Yahudi itu benar, Nabi Musa juga yang diikutinya adalah Rasul yang benar diikuti, maka Yahudilah akan masuk ke surga. Ya, kan Yahudi akan masuk ke surga. Kalau Nasrani itu benar beriman pada Nabi Musa dan Nabi Isa dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Isa dalam Injil, maka Yahudi dan Nasrani juga kalau beriman pada keduanya itu akan masuk surga. Tapi kalau misalnya orang-orang yang beriman itu beriman kepada Nabi Muhammad pada Al-Quran, beriman pada Nabi Musa dan Nabi Isa, beriman pada Nabi Musa dan Isa yang membawa Taurat dan Injil, maka umat Islamlah yang akan masuk surga. Sedangkan kalian itu tidak akan masuk surga karena tidak beriman pada Nabi Muhammad dan Al-Quran. Jadi naon atuh aya hadis menyebutkan bahwa hari ini kita yang akan duluan masuk surga umat Islam, kemudian besok itu Yahudi dan besok itu Nasrani. Yahudi dan Nasrani yang mana? Apakah yang hari ini yang tidak beriman pada Nabi Muhammad dan kepada Al-Quran? Bukan. Tapi Yahudi dan Nasrani sebelum diutusnya Nabi Muhammad dan juga diutus Al-Quran, diturunkan Al-Quran. Itu makna yang pertama, bahwa berbeda antara umat Nabi Muhammad dengan Yahudi. Berarti orang teh kudu beda antara orang-orang Islam dan orang-orang Yahudi dan Nasrani dari segi apapun. Terutama yang berkaitan dengan akidah, cara ibadah. Bahkan wa timar rahimakumullah, Rasulullah SAW juga menyuruh untuk berbeda pada perkara yang justru itu adalah sunatullah, seperti uban. Uban tekan sunatullahnya fitrah kalau kita sudah menua. Tapi senaku sabab ulah sarua jeung Yahudi jeung Nasrani, maka dipiwarang dicet. Orang dicet. Untuk apa itu teh? Untuk membedakan antara orang Islam dan orang Yahudi dan Nasrani. Ai urang niriweuh pipilueun teh tahun baru, nanti ulang tahun. Itu pada perbuatan-perbuatan yang justru dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kudu nama orang teh beda sebab orang mah umat Islam. Yang kedua, maknanya itu adalah dari kalimat laisu sawaan itu adalah laisal mu'minuna wal kafiruna min ahlil kitabi sawaan. Tidaklah antara orang yang beriman dari ahli kitab dan juga orang yang kafir dari ahli kitab itu sama. Jadi di antara ahli kitab ini nanti ada yang beriman pada Nabi Musa, Nabi Isa, Taurat, Injil. Juga ketika datang Nabi Muhammad membawa Al-Quran, mereka pun juga beriman ayat. Nah ini yang dimaksud dengan ayat ini. Min ahlil kitabi ummatun qaimatun yatsluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Ini adalah menerangkan tentang orang-orang ahli kitab yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, beriman pada datangnya Nabi Muhammad dan juga diturunkannya Al-Quran. Maka ketika di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, waladhi nafsi Muhammadin biyadihi, demi Allah yang jiwa Nabi Muhammad ini sedang ada pada penguasaannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati, tidaklah mendengar seorang pun dari umat ini, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik itu Yahudi atau Nasrani, summa yamutu walam yu'min bima ursiltu bihi, kemudian meninggal dalam keadaan belum beriman pada kerasulanku, illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan masuk menjadi penghuni neraka. Jelas ayatnya mun teu iman ka Nabi Muhammad kafir. Justru dengan beriman pada Nabi Muhammad itu akan membuktikan keimanan mereka kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Karena mereka juga telah jelas
disebutkan akan datang seorang nabi dari kalangan orang Arab, bahkan jelas dari kalangan, bukan kalangan kalian, min ikhwanikum, dari saudara kalian, yaitu Bani Ismail, bukan Bani Ishak. Itu jelas di dalam Taurat dan Injil. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, maka kalimat di sini dikatakan bahwa orang-orang yang beriman dari kalangan ahli kitab itu berbeda dengan kalangan orang-orang yang tidak beriman dari ahli kitab. Siapa contohnya? Nah, di zaman Nabi itu salah satunya ada pendeta Yahudi. Jadi pendeta teh orang yang tahu tentang tentang kitab Injil dan Taurat. Bahkan ketika diutus Nabi Muhammad di Mekah teh kan Nabi Muhammad SAW mengaku Nabi karena sudah diutus jadi Rasul. Kemudian mengumumkan kepada orang-orang Quraisy. Tak orang Quraisy teh konsultasina ka saha? Ieu cenah aya jelema mengaku nabi. Ciri-cirina kieu tah nanyakeun ka saha? Nya ka ahli kitab, aya di mana? Di Madinah. Jadi manehanana orang Quraisy teh keur nanyakeun ieu teh nabi atawa lain teh sampai berkonsultasi kepada ahli kitab, pada Yahudi dan Nasrani di Madinah. Ya disebutkan ciri-cirina benar cenah eta mah nabi yang akan diutus. Iman teu? Henteu. Nanyakeun teh dari dan nanyakeunana teh eta mah kusabab hayang sugan we ieu mah ngabohong. Sugan we ieu mah lain. Jika ibu minta nasihat, sugan we cenah ku ustad ieu mah dimenangkeun. Ya, jadi orang mah ngartikeun nasihat teh hartina teh pupeujuh mapatahan. Padahal mah nasihat mah di dalam Islam tuh bukan mamatahan. Nasihat itu dari kata nasoh tu asal ida ahlasohu. Aku itu menasehati madu. Cing menasehati madu kumaha? Kan diomongan madu teh cing amis. Tong gancang haseuh. Dan gitu, jadi orang teh nerangkeun nasihat, nerangkeun jeung make kata nasihat keur jalma sejen ku pengertian nasihat anu dikarti ku urang. Jadi we rancu. Nasihat itu artinya ahlasohu, apabila melepaskan sesuatu yang kotor dari madu-madu tersebut. Entah tersebut madu murni itu sudah dilepaskan kotoran-kotoran yang bukan termasuk madu. Nah gitu. Berarti orang nasihat itu kalau sederhananya diartikan adalah jujur. Di orang yang meminta nasihat itu kudu neangan ka jelema anu jujur. Nya, entak anu jujur mah teu kabatas, kolot atawa ngora. Nah, ibu geuningannya telah terpilih ketua PJ Persistri seberapa 16 Ami? 16 Al-Islah. Kemudian minta penasihatna nu kolot nu ngora. Biasana nu kolot nu ngora. Oh. Sabab urang mah ngartikeun nasihat teh justru kusabab eta nu bisa mapatahan. Padahal nasihat itu adalah orang yang jujur. Bahkan hiji waktu mah budak leutik anu dikenal sebagai orang yang paling jujur karena dia itu tidak terlalu banyak kepentingan seperti orang dewasa. Entah keningannya si mama teh atas dangdos terus we nanyakeun kasih bapak teh geulis teu Pak? Geulis atuh. Aya nanyakeun ka budak leutik geulis teu ai mama siga ondel-ondel tah. Berarti ibu teh ngambek ka saha? Lain kasih bapak. Bapak cenah bener atuh sebenarnya atuh da bapak disebutkan mama bisi goreng ada ngalik ngambek cenanya cenah gitu. Tah urang mah sakapeung teh hayang anu cocok jeung kahayang urang nasehatan gitu. Mata lamun aya anu nganasehatan urang teh nepikeun ka mukakeun kasalahan jeung kehilapan urang, tak eta nu kudu dituturkeun mah
tibatan anu nganasehatan teh anu mau patahan we nu ngupahan we gitu. Jika ibu jadi mitoha terus we minantu teh ngomongkeun anak ibu ngaduk teh menangkeun saha biasana. Salah tuh. Ini salah berarti. Justru kudu nganasehatan mah kudu jujur. Kayak kunaon atuh make kitu si ate. Ini si ate kitu tara balik ka imah. Tara mere resiko atuh sabar we. Si ate tah eta teh jujur. Salah kitu mah. Kunaon atuh tah eta disebut nasihat. Nah, ikhwati rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ini dikatakan sebagai orang-orang yang ahli kitab itu adalah orang-orang yang jujur ketika mereka itu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW setelah diutus walaupun bukan dari kalangan mereka. Nah, ikhwati rahimakumullah, Abdullah bin Salam itu adalah orang yang jujur dari kalangan Yahudi. Pernah suatu waktu datang Yahudi ngaliwat Nabi Muhammad dan cali usia punya Yahudi teh anjeun Muhammad teh mohon bener anjeun teh nabi nya bener cenanya sok cenanya lamun misalna anjeun bener nabi bisa ngajawab pertanyaan kami mangga cenanya ternyata ditanyakeun teh bener Bu jawab dan mereka juga sadar bahwa itu pertanyaan hanya bisa dijawab oleh yang benar-benar nabi. Cenanya ieu lamun misalna anjeun bener pasti aya anu orang Yahudi ahli kitab anu nu bener nu pinter cenanya beriman ka anjeun cenanya. Tapi ku sabab eueuh berarti anjeun salah. Padahal ieu teh geus ngajawab anu bener. Cek nabi teh cenanya. Lamun misalna aya orang Yahudi anu pinter anu nyaho kana isi kitab anu bager cek anjeun abus Islam berarti kami bener anjeun dek abus Islam nya cenah pasti sok atuh kitu digeroan we ya Abdullah bin Salam ya Abdullah bin Salam ka dieu cenah ya cenah orang-orang ini akan beriman ketika orang yang baik dan tahu terhadap kitab mereka itu telah masuk Islam. Apakah engkau masuk Islam wahai Abdullah bin Salam? Ya, aku adalah orang yang telah masuk Islam. Abdullah bin Salam itu dikenal oleh mereka sendiri sebagai orang yang tahu terhadap kitab Injil dan Taurat dan juga orang yang baik di kalangan mereka. Tapi nalika Abdullah bin Salam geus abus Islam, sok kumaha cek Yahudi tesna ieu mah jelema baong cenah teu abin. Aduh bareng. Jelema baong beuki we Abdullah bin Salam teh yakin terhadap keislamannya. Tuh, jadi banyak Tamim Ad-Dar dan yang lainnya itu adalah orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Jadi lamun jujur mah Bu, mun jujur kana hate mah da gampang abus Islam teh da cocok jeung kahayang. Cocok jeung fitrah urang. Ngan ku sabab kahayang na geus beda, jadi karasana teh teu cocok jeung kahayang. Ini dalam surat Ar-Ra'd ayat terakhir ayat 43. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursalan. Berkatalah orang-orang kafir itu, kamu bukan seorang rasul. Qul, katakanlah olehmu nabi, kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Cukup Allah menjadi saksi antara engkau dan aku. Wa man indahu ummul kitab, dan siapa di antara kalian yang tahu tentang isi Alkitab, Taurat dan Injil. Tah eta teh jadi bukti Nabi Muhammad benar itu adalah masuk Islamnya orang-orang yang tahu tentang Alkitab seperti Abdullah bin Salam. Nah, ikhwati rahimakumullah, maka orang beriman itu walaupun menerima kitab, mempunyai Rasulullah SAW, bahkan beriman kepada Rasul yang sebelumnya dan kitab sebelumnya, tapi Allah tidak menyebut orang Islam sebagai ahli kitab, karena ahli kitab itu sudah dinisbatkan pada Yahudi dan Nasrani. Allah menyebutkan orang-orang yang beriman pada Nabi Muhammad itu adalah al-muslimun. Dalam surah Al-Hajj 78, huwas sammakumul muslimina min qabl. Dialah Allah yang telah menamai kamu sekalian sebagai al-muslimin.
Wa fi hadal yakuna rasulu syahidan alaikum, supaya rasul itu menjadi saksi atas dirimu, wa takunu syuhada'a 'alan nas, dan kalian menjadi saksi atas manusia. Karena Nabi Ibrahim pun juga sama berdoanya, Rabbana innana minal muslimin. Itu mengatakan orang-orang yang berserah diri. Nah, kenapa disebutkan berbeda orang-orang ahli kitab ini? Nah, ini disebutkannya itu mereka itu yu'minuna billahi wa yaumil akhiri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat. Nah, di atas juga dikatakan yatsluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Ya, geus ninggalkeun kaislaman teu atau melakukan ini juga di ajaran Yahudi dan Nasrani aya. Ya, tinggal yatsluna ayatillahi ana al-laili, mereka itu membaca ayat-ayat Allah di pertengahan malam. Itu orang Yahudi dan Nasrani juga sebenarnya mereka itu suka membaca ayat Allah, itu termasuk Alkitab mereka nya pada malam hari. Yasjudun, mereka pun bersujud. Sujudnya tong kabayang siga urang, tapi dalam artian mereka itu tunduk. Tunduk. Kemudian mereka beriman pada Allah, beriman. Pada hari akhir, beriman. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, suka memerintahkan kebaikan dan juga melarang pada kemungkaran. Wa yusari'una fil khairat, dan juga bersegera kepada kebaikan. Wa ulaika minas sholihin, mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Nah, ada yang mengartikan ini adalah orang-orang Yahudi atau Nasrani yang sudah masuk Islam. Jadi kalau sudah masuk Islam itu ciri-ciri ini adalah ciri-ciri orang Islam. Tapi ada juga yang mengatakan karena kalimatnya itu fil khairat, dalam kebaikan, bukan ilal khairat, maka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu walaupun tidak masuk Islam, mereka juga itu tetap disebut sebagai orang beriman. Tapi itu jelas bertentangan dengan ayat tadi dan dengan hadis tadi. Dengan hadis yang mengatakan kata Rasulullah SAW, sebenarnya waladi nafsi Muhammadin biyadihi, sungguh demi Allah tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengar yasma'ubi, mendengar tentang kerasulanku, Yahudi atau Nasrani, kemudian mereka itu tidak beriman sebelum kematiannya, kecuali akan jadi penghuni neraka. Nah, jelas ku ayat ieu mah berarti ahli kitab yang soleh itu adalah ahli kitab yang sudah menjadi agama Islam. Di ahli kitab yang sudah menjadi orang Islam. Tong disebut di ahli kitab aya nama Muslim. Seperti Abdullah bin Salam itu sekarang menjadi orang Islam, bukan lagi ahli kitab. Wa ma yaf'alu min khairin fala yukfaru, bahkan apa yang telah diperbuat oleh mereka dari kebaikan itu maka tidak akan dihalangi, akan dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka dari orang Yahudi. Nah, ini juga sama di Al-Baqarah ayat ke-62-nya tentang innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wa yaumil akhiri wa amila sholihan fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini bukan artinya sahawae tama rek Yahudi rek Nasrani, bahkan sobiin yang bukan agama samawi, kalau mereka beriman pada Allah dan hari akhir, mereka itu adalah orang-orang yang selamat. Atau kembali we ta abus Islam ge, nu penting mah cenanya iman ka Allah jeung poe akhir. Justru cara untuk beriman pada Allah dan hari akhir yang benar itu adalah dengan masuk Islam. Ini justru jadi dalil menerangkan tentang latar belakang itu tidak jadi masalah. Tapi yang menjadi masalah itu mau menerima Islam ataupun tidak. Nah, ketika sudah menerima Islam, latar belakang apapun juga tidak akan jadi masalah. Cok bu, ahli kitab beriman pada Nabi Musa, Nabi Isa, Taurat dan Injil, terus datang Nabi Muhammad membawa Al-Quran, iman, halus.
Harus satu kunaon sabab mereka sudah punya modal. Iya, orang-orang Mekah yang menyembah berhala tidak punya modal, tapi mereka beriman. Ternyata mereka juga bisa lebih baik. Jadi latar belakang itu tidak jadi masalah, tetapi yang jadi masalah adalah setelah berimannya. Beriman. Tak orang cenanya supaya bahasa. Setiap orang mempunyai masa lalu sebenarnya yang mungkin buram, kotor bahkan sekalipun. Tapi masa depan setiap orang itu adalah masih bersih, masih suci. Dia itu bisa mengisinya dengan yang lebih baik. Maksud nanti lamun aya jelema anu hijrah teh bahasa urangnya insaf, bahasa insaf itu tong ditinggalikeun masa laluna. Nu penting mah ayeuna masa kinina eta hade henteu. Ada bahkan mengatakan seperti itu. Wa ma yaf'alu min khairin fala yufaru itu, maka tetap Fatimah rahimakumullah, kebaikan sekecil apapun kalau misalnya dilandasi dengan beriman pada Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran, itu akan jadi kebaikan, baik dari ajaran Nabi Muhammad ataupun dari ajaran yang sebelumnya, akan ada pahalanya. Tapi kalau tidak beriman, maka apa yang diimani dari Alkitab dan nabi-nabi mereka itu akan menjadi hilang, karena nabi mereka sudah tidak berlaku lagi ajarannya. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, di ayat yang lain ini di surah Ali Imran nanti 199, wa im min ahlil kitabi lama yu'minu billahi wa ma unjila ilaikum wa ma unjila ilaihim khashiina lillahi. Dan di antara ahli kitab itu ada yang beriman pada Allah dan apa yang diturunkan pada mereka dan apa yang diturunkan kepada kalian, khashiina lillah, sebagai bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas sekali ahli kitab yang muslim itu adalah ahli kitab dari latar belakangnya tapi menjadi muslim, agamanya menjadi Islam. Jadi istilah nama lamun bahasana nu itu geus goreng terus orang pindah ulah hayang deui ka babawa ka sasabit deui, itu geus we itu mah beres. Justru Allah telah menamakan dengan nama yang telah baik, nama yang baik. Insyaallah kayak orang lajikeun sakitu rupina tiasa kapiatur. Mangga bede aya nu ditaroskeun satu ayat yang pungkas. Mangga. Mereka pembiantakan tungkeun. Kan lagi rencana angkat lagi. Yang kan gugur pokoknya. Kita nanti 2024. Dan kan keluarganya mau tusukkan, mau kurban, tapi atas nama yang punya nanti kami. Satu, kalau misalnya nadar itu berbeda dengan rencana. Nadar itu dia mewajibkan untuk berangkat untuk sesuatu. Kalau nadar maka itu harus dilaksanakan hajinya. Tapi kalau tidak nadar itu tidak jadi masalah, tidak dilaksanakan. Itu mah berarti Allah telah mencatat niatnya sebagai amal soleh walaupun belum terlaksana, da buktina tos daftar. Gitu. Kemudian yang kedua, ketika dana hajinya, ongkos hajinya itu diambil karena memang itu menjadi warisannya, dan kalau misalnya dibagikan juga oleh seseorang itu berarti ada hak yang lain, kecuali kalau sudah dihitung dan itu milik satu orang, misalnya anu teh ika atau saya mah bade diteraskeun ku abi ibadah haji geus bagian tina warisan si mama abi mah ieu, itu boleh. Terus tapi kalau misalnya teh masih ada bagian yang lain dan sepakat untuk dibagikan, maka dibagikanlah itu sebagai waris. Kumaha bade kurban tapi diniatan untuk yang sudah meninggal dunia, maka itu tidak ada contohnya. Atas we kurban mah urang atas nama urang nu masih hidup, insyaallah pahala mah kanu jadi ibu rama urang aya na kadean. Dicekap teh bakal aya. Jadi tidak ada kurban atas nama
yang sudah meninggal dunia. Karena meninggal dunia itu sudah beres amalannya. Saat Bapak Is, Elina Roskil, ini kan baru waris, tapi pas meninggal sih ahli warisnya, tapi yang incuna kebagian. Oh, aya putra nu sanes? Oh iya, betul. Oh, kehalangan incuna. Incuna tergantung bagian. Ya, incu dari anak yang meninggal dunia kehalangan. Kenapa? Masih ada anak yang lain. Mohon. Jadi mohon kehalangan ku anak yang masih ada. Mohon. Jadi aya nu maot mah lain narima waris, justru ngawariskeun. Nah, anak-anakna meninggal dunia mah dia itu justru harus mewariskan, bukan menerima waris lagi kemudian meninggal dunia. Mohon. Jadi si anaknya itu cucunya itu statusnya cucu sebagai ahli waris itu. Nah, tidak menjadi berubah menduduki status bapaknya yang sudah meninggal dunia. Tidak dihitung. Kita rupina insyaallah kalau ngajikan aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.